Halo teman-teman, nama saya Khairul di Sadara 11 IPA 4 SMA Harapan Mandiri. Video kali ini adalah untuk tugas pelajar mata pelajaran agama Islam saya. Kali ini saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi atau Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah SWT dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 48. B. Pengertian kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah SWT yang telah disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Ada beberapa perbedaan antara suhuf dan wahyu. Suhuf adalah wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah dan isi suhuf sangat simpel. Sedangkan kitab adalah wahyu Allah SWT yang telah disampaikan kepada para rasul, sudah berbentuk buku atau kitab, dan isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Kitab Allah SWT dan para penerimanya. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi kaum Bani Israel. Taurat salah satu dari 3 komponen Torah, Nabiyin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 Commandments atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan, akidah, dan asas-asas kebatinan atau syariah. Seperti berikut ini. 1. Hormat dan cintai Allah satu saja. 2. Sebutkan nama Allah dengan hormat. 3. Kuduskan hari Tuhan, hari ke-7 atau hari Sabtu. Hormati ibu bapamu. Jangan membunuh. 6. Jangan berbuat cabul. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan berdusta. 9. Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Kedua, kitab Zabur. Kata Zabur atau bentuk jamaknya adalah Zubur, berasal dari kata Zabara Ashburu Yazburu Zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmus, bahasa jamaknya mazamir, dan dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Zimra, yang artinya lagu atau musik. Zamir, lagu, dan Mizmor atau Mazmur merupakan pengembangan dari kata Zamar, yaitu nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada kaum Bani Israel melalui utusannya bernama Nabi Daud alaihissalam.
Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah SWT. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas tema seperti berikut ini. Nyanyian pujian dalam kitab Zabur atau Mazmur 146 antara lain seperti berikut ini. 3. Kitab Injil. Kitab Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang aslinya memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah SWT, agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutupan para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil sebagai petunjuk dan cahaya penerangan bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Hanya saja Injil pun sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan ataupun sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas dan Yahya atau Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba atau Bamaba. Isi dari Injil Bamaba ini sangat berbeda dengan isi kitab Injil 4 macam yang disebut di atas. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara beransur-ansur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah SWT, yang diberi wahyu untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Wahyu yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sudah menerima wahyu tersebut. Nabi Muhammad SAW beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapi dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat sampai akhir zaman. Nama-nama lain Al-Quran
nama-nama lain dari Al-Quran, yaitu A. Al-Huda, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. B. Al-Furqan, yang artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. C. Asy-Syifa, yang artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. D. Az-Zikri, yang artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. E. Al-Kitab, yang artinya Al-Quran adalah firman Allah SWT yang dibukukan. Isi Al-Quran, adapun isi pokok Al-Quran adalah seperti berikut. A. Akidah atau keimanan. B. Ibadah, baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah. C. Akhlak, seorang hamba kepada Khaliknya, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. D. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. E. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. F. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun keistimewaan Al-Quran, kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Terlebih lagi pedoman hidup bagi umat muslim. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar, kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara membaca atau mengaji, baik melalui iqra maupun qiraati ataupun yang lainnya. Kemudian mempelajari arti, menganalisis isinya, dan langsung mengamalkannya. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. A. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. B. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah SWT. C. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. D. Al-Quran tidak dapat tertandingin oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. E. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Menerapkan perilaku mulia. 1. Meyakini bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah SWT, tetapi akhirnya tidak murni lagi sebab dicampur adukan dengan ide-ide manusia di zamannya. Kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah SWT sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai penjaganya. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas kita sebagai muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan berusaha menghormati, memuliakannya, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. 3. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup dan tidak sekali-sekali berpedoman kepada selain Al-Quran. 4. Berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan di kala suka maupun duka, kemudian belajar memahami arti dan isinya. 5. Berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran